Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara kembali dengan tim nasional. Memang sudah lewat, Piala AFF sudah berlalu, Vietnam sudah juara setelah mengalahkan tim Indonesia di final dengan 6-5 lewat adu penalti. Namun banyak hal-hal yang terasa bagi official, bagi STY kurang puas, bukan soal tidak juara, tetapi kinerja dari wasit Hiroki Kasahara yang tidak bagus, dari AW atau hakim garis ya, yang memimpin ada 1-2 yang banyak merugikan Indonesia, sehingga STY juga sempat dapat kartu kuning ya. Pada lontaran kekecewaan ini dari sang pelatih, juga manajer Pak Sumarji juga mengatakan, Pak Henry, semua tidak puas ya kalau kalah dengan oke, tapi anak-anak sudah bermain luar biasa ya, harus diakui memang. Namun sayang, selalu kita dikerjain dalam tanda kutip setiap di AFF ini, yang membuat mengundang para netizen untuk bisa mengajak, ya udah mundur aja, keluar aja kita dari AFF. Nah, tim Indonesia kan sudah tiba kemarin itu, langsung tiba di Indonesia dan mungkin sekarang sudah dibubarkan ya setelah kita bertanding pada hari Sabtu malam ya, minggunya itu sudah langsung terbang, tiba minggu malam kalau nggak salah. Ya, dan apakah kita akan terus, pertanyaannya, di AFF ini? Nah, saya sudah coba menghubungi ya Pak Marji sebagai manajer tim, dan dia bilang akan mempertimbangkan ini, akan mengevaluasi. Bisa saja kita keluar dari AFF ya, ini memberikan biar mereka panas dingin katanya nih. Kan Pak Marji sudah mengutarakan ini, ada niat semuanya ini, bahwa ketika kita banyak dirugikan selalu dan selalu, ya masih ingat mungkin teman-teman semua ketika di Piala AFF U19 di negeri kita sendiri, ketika kita menjadi tuan rumah, kita tuh dikerjain habis ya. Masih ingat juga dengan bagaimana hasil draw 1-1 di antara Thailand dan Vietnam yang membuat kita yang lagi bagus-bagusnya setelah menggebuk habis Myanmar dan kita unggul dalam selisih gol, tapi kita akhirnya kalah dalam head to head dalam aturan yang ada di AFF, sehingga ya permainannya dianggap ini sabun yang membuat dua tim ini melenggang ke babak selanjutnya, dan kita gagal padahal kita lagi tampil gacor saat itu. Dan banyak kali kemarin juga kita lihat di Thailand kita banyak dirugikan ya, apalagi di babak final ya, itu dia yang membuat banyak yang agak greget dengan kepemimpinan wasit ini. Nah, mungkin bagi Ketua Umum Pak Erick Thohir juga akan melihat ini, saya pikir wajar. Ya, kita nggak usah takut ya. Dalam hal ini nih, kalau menurut saya ini pertandingan Tarkam yang ada di AFF, ya, agendanya juga tidak diakui oleh FIFA. Nah, kita sebagai negara besar masa dipermainkan di ASEAN ini, yang kemudian kita harus terus menerima kekecewaan demi kekecewaan dalam setiap laga. Singapura aja kemarin tidak ikut kok. Mereka berani tidak ikut ambil bagian, mundur ya, karena melihat mungkin kan persiapan di U23 mereka tidak maksimal, apalagi setelah bertanding di SEA Games juga mereka kurang bagus di fase grup, dan mereka mengambil suatu langkah yang tepat, mundur. Itu baik. Nah, kita juga harus berani. Ya, kita harus punya nyali yang kuat. Memang apa ruginya? Ya, kalau kita keluar dari AFF, nggak ada rugi. Yang rugi itu adalah AFF sendiri. Ya, yang diketuai oleh Keith Samet dari orang Kamboja ini kan. Jadi, saya pikir harus demikian untuk berikut, baik di tim senior, tim junior, itu kita cobalah ya, daripada begini-begini terus ya, dan mereka pasti akan menjerit, pasti akan sakit perut mereka ya, para petinggi-petinggi di AFF ini. Ketika kita keluar, wah, itu saya bilang tadi, kita itu tidak rugi, mereka yang rugi kehilangan Indonesia. Karena kalau bermain di Indonesia misalnya, kita menjadi tuan rumah kan, itu kan penuh selalu stadion ini, dan ini ada untung besar ya. Tapi kenapa kita selalu dirugikan ya, selalu ya, bagi para perangkat pertandingan seakan-akan tidak bersahabat dengan kita, dan itu kan sudah terlihat ya. Kalau kita bermain kemarin di U23, saat bermain pertama dengan Malaysia juga dengan Timur Leste ya, agak bagus ya, itu melawan Thailand. Tetapi ironisnya yang memimpin lawan Thailand adalah wasit yang sama ketika di final melawan Vietnam. Hiroki Kasahara ini oke lah, bagus ya, fair memimpin itu. Tapi ketika dengan Vietnam jauh dibandingkan dengan di semifinal. Ya, kita, itu dia, banyak sekali Haikal dipukul oleh pemain Vietnam, itu tidak diapa-apain, tidak ada kartu yang terjadi. Jadi ya, itu kita harus alami, dan ini memang harus dievaluasi. Mungkin Pak Erick, saya mengatakan kalau memang mau keluar, keluar aja, atau
kita memberikan shock terapi, ya. Kita mundur, artinya tidak ikut dalam 1-2 tahun atau 3 tahun, misalnya, ini contoh. Ini kita lihat bagaimana reaksi mereka. Ya kan bisa ada alasan, seperti Singapura kemarin. Ya kalau kita tidak ikut, anggap saja kita fokus ke turnamen-turnamen lain, sehingga tidak terlalu menumpuk, tidak terlalu padat. Ya kita untuk mengikuti berbagai turnamen dengan kita menghilangkan piala AFF ini, ya kan? Kalaupun kita juara misalnya AFF, memang apa yang kita untung di sini? Tidak ada. Lebih baik kita misalnya juara SEA Games, masih berarti buat kita ya untuk bangsa dan negara, atau kita juara di level Piala Asia, dan sudah bagus. Pak Erik tidak bisa memberikan target Piala AFF U23 kemarin, ini bagus karena dengan materi seadanya, juga persiapan cuma 4 hari berangkat, ada klub-klub yang tidak memberikan pemainnya, jadi tidak merupakan tim inti, dan yang menjadi patokan utama adalah di Piala AFC atau U23 kualifikasi Piala Asia nantinya, yang akan berlangsung pada tanggal 9 dan 12, di mana kita akan menghadapi China Taipei dan Turkmenistan. Nah di situ kita harus tampil habis-habisan, karena ini menjadi target utama dari PSSI dan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk bisa lolos. Ya, apalagi kita sebagai tuan rumah. Jadi kita lupakan aja AFF ini, ya. Bagi Pak Erick, dan saya tadi berbicara dengan Pak Marji bilang ya kita akan lihat nantinya ke depan. Ya bagaimana? Tentunya harus punya sikap dengan melihat keadaan. Karena kalau kita ikut lagi pasti dikerjain lagi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Ketika tim Indonesia selalu berlaga dari tahun ke tahun di Piala AFF. Makanya kita evaluasi aja. Ya mungkin kita tidak berpartisipasi untuk 1-2 tahun. Nah ini kan masih oke. Atau kalau memang lebih straight, ya, ini lebih tegas lagi, keluar. Itu pasti mereka itu langsung, ya saya bilang tadi, panas dingin. Ya, walaupun kita punya wakil di sana, punya Ibu Ira di sana, tapi ya udahlah. Untuk apa juga kita ada wakil di sana, tapi akhirnya kita juga habis-habisan dikerjain di setiap penyelenggaraan AFF. Jadi saya pikir ini baik ya untuk kita melihat ke depan untuk persepak bolaan nasional kita, dan kita memilah-milah aja, memilih mana turnamen yang pantas untuk kita ikuti dan tidak pantas untuk kita ikuti, atau kita menghambur-hamburkan uang aja untuk bisa tampil di Piala AFF ya. Lebih baik kita pakai dengan cara lain untuk membenahi kompetisi kita, kompetisi usia dini. Kan ini perlu ya. Di U19 kita bikin yang bagus setiap tahun, atau di U16 atau U17 ya, itu harus diputar secara baik, itu akan jauh lebih bagus bagi PSSI kalau ada kompetisi kita yang rutin selalu berputar ya. Ya kita akan tunggu nantinya bagaimana ya cara PSSI untuk menghadapi AFF ini. Apakah kita untuk next tidak ikut? Ya, semua akan berpulang lagi ke Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan tentunya para esko untuk bisa memikirkan ini. Tapi menurut saya ya kita harus sekali-sekali buatlah gebrakan ya, bahwa kita absen untuk turnamen berikut ya, sambil kita akan melihat lagi dalam waktu yang ya tidak kita tentukan untuk kita bisa berpartisipasi lagi, tapi untuk saat ini kita tidak akan ikut. Saya pikir itu akan jauh lebih bagus buat kita, dan pasti akan banyak mendapatkan dukungan. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini. Ciao.